Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Rozikin dari Prodi Teknik Informatika kelompok 1. Di sini saya menjabat sebagai ketua. Saya akan menyampaikan tugas saya sebagai ketua. Yang pertama, memimpin dan mengarahkan, yaitu menentukan visi dan misi komunitas, membuat rencana kegiatan dan jadwal, memimpin rapat dan diskusi anggota, membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota. Yang kedua, membangun relasi, yaitu membangun jaringan dengan komunitas animasi lain, menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, contoh perusahaan animasi, sekolah, dan lain-lain. Memperkenalkan komunitas kepada publik. Yang ketiga, mengorganisir acara, yaitu mengadakan workshop, lomba, atau pameran animasi, mengundang pembicara atau narasumber ahli di bidang animasi, dan mengatur logistik dan keuangan acara. Yang ketiga, mengembangkan anggota, yaitu memberikan pelatihan dan mentoring kepada anggota, mengundang pembicara atau narasumber ahli di bidang animasi, mengatur logistik dan keuangan acara. Yang ketiga, yang keempat, mengembangkan anggota, yaitu memberikan pelatihan dan mentoring kepada anggota, menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar dan berkreasi, dan memfasilitasi pengembangan karya anggota. Yang terakhir yaitu menjaga komunikasi, yaitu membuat laporan kegiatan secara berkala, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh anggota, dan menggunakan media sosial atau platform online untuk berinteraksi dengan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Safanulisa Fitri. Saya di sini sebagai wakil ketua. Tugas saya sebagai wakil ketua ada 5, yaitu yang pertama ada membantu ketua. Contohnya seperti mengambil alih tugas ketua jika berhalangan hadir. Yang kedua ada memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Yang ketiga ada mencatat hasil rapat dan pertemuan. Dan yang kedua ada menjadi penghubung. Yang pertama ada menjembatani komunikasi antara ketua dan anggota. Yang kedua ada menjadi perwakilan ketua dalam beberapa acara atau pertemuan. Yang ketiga ada mengumpulkan masukan dan saran dari anggota. Yang ketiga ada membina anggota, membimbing anggota baru dan yang membutuhkan bantuan, membuat kelompok kerja atau divisi untuk tugas-tugas tertentu. Yang ketiga ada mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan anggota. Yang keempat ada mengurus administrasi. Yang pertama ada mengelola data anggota dan arsip komunitas. Yang kedua ada membuat laporan kegiatan secara berkala. Yang ketiga ada mengurus keuangan komunitas atau jika diperlukan. Yang terakhir ada inovasi dan pengembangan. Yang pertama ada mengusulkan ide-ide baru untuk pengembangan komunitas. Yang kedua ada mencari peluang kerjasama dengan pihak luar. Yang ketiga ada mengikuti perkembangan tren di dunia animasi. Dan segitu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Ibnu Firmas MS. Di sini saya menjabat sebagai sekretaris 1 di komunitas Trunojoyo Animation Security. Tugas dari sekretaris 1 itu banyak. Yang pertama ada administrasi, di mana membuat dan mendistribusikan notulen rapat, mengelola arsip dokumen komunitas seperti proposal, laporan, dan lain-lain. Memperbarui data anggota, nama, kontak, portofolio, membuat daftar hadir pada setiap pertemuan, dan mengurus surat menyurat dan korespondensi. Kemudian ada di komunikasi, menjalin komunikasi dengan seluruh anggota komunitas itu sangat penting untuk sekretaris. Membuat pengumuman dan informasi penting melalui berbagai saluran seperti email, grup chat, dan media sosial. Dan mengelola akun media sosial komunitas, mengkoordinasikan pembuatan konten untuk media sosial. Ada juga di organisasi acara, membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan acara komunitas, mengurus pendaftaran peserta daftar, membuat materi presentasi atau handout untuk acara, mengelola dokumentasi acara di foto dan video, dan
Sekretaris 1 juga di bidang perlengkapan menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk rapat atau acara seperti proyektor, sound system, dan lain-lain. Dan juga mengelola inventaris komunitas. Nah, itu bagian tugas dari sekretaris 1. Mungkin bisa dilanjut dari sekretaris 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farabi Sidki. Saya di sini sebagai sekretaris 2. Untuk tugas sekretaris 2 kurang lebih sama seperti tugas sekretaris 1, yaitu membuat dan mendistribusikan notulen rapat dan mengelola arsip dokumen komunitas dan lain-lain. Untuk komunikasi, menjalin komunikasi dengan seluruh anggota komunitas dan membuat pengumuman dan informasi penting melalui berbagai saluran. Untuk organisasi acara biasanya membantu dan dalam perencanaan dan pelaksanaan acara komunitas dan mengurus pendaftaran peserta acara. Ya, kurang lebih samalah seperti sekretaris 1, cuma ada tambahan dikit. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drizal Julian. Saya dari Prodi Teknik Informatika dan saya di sini akan menjelaskan tentang bendahara. Saya bendahara dari bendahara 1. Apa itu bendahara 1? Saya akan jelaskan. Bendahara 1 adalah bendahara pusat dari bendahara 2 yang mengumpulkan dan membawa uang dan membuat anggaran tahunan komunitas, membuat laporan keuangan secara berkala, mengumpulkan iuran jika ada. 2. Perbankan mengelola rekening dan bank komunitas, membuat cek atau transfer dan dana dan sesuai kebutuhan, membuat perbandingan harga untuk mengadakan barang atau jasa, membuat nota pembelian dan pembayaran, menjaga agar pengeluaran sesuai dengan anggaran, dan mengontrol pengeluaran dan pemasukan uang. Dan saya di sini sebagai bendahara 1 itu yang memegang uang dari semua organisasi tersebut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh Majid. Saya bertugas di bendahara, lebih tepatnya bendahara 2. Saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas bendahara. Yang pertama, mengelola uang, membuat anggaran tahunan komunitas, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran komunitas, membuat laporan keuangan secara berkala, melakukan pembayaran tagihan komunitas, mengumpulkan iuran anggota, perbankan, membuka dan mengelola rekening bank komunitas, melakukan transaksi perbankan atas nama komunitas, membuat cek atau transfer dana. Stop Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sound Engineer ingin menjelaskan tugas kami. Saya Aisyah. Saya Sunulak Muljadi. Saya Aden Renasis. Saya Anas Samsubadi. Efek musik sendiri dalam animasi memiliki fungsi atau manfaat dalam sebuah video. Yang pertama adalah memberi dukungan visual dalam video. Contohnya, dengan adanya backsound, maka kesan atau pesan visual dalam video akan semakin menonjol, sehingga konten video mudah dipahami. Yang kedua adalah membangun psikologis penonton. Contohnya, backsound yang diputar dari awal hingga akhir akan membawa penonton semakin tertarik, bahkan terhanyut melihat video, dan memberikan gambaran videonya akan seperti apa. Yang ketiga adalah videomu tidak membosankan. Contohnya, jika kombinasi gambar dan tulisan dalam videomu sudah apik, pasti membutuhkan tambahan backsound pendukung. Seperti pepatah bilang, sayur tanpa garam akan menjadi hambar. Yang terakhir adalah membangun ciri khas pada videomu. Contohnya, saat menambahkan backsound, maka secara tidak langsung kamu juga membangun ciri khas pada videomu. Efek suara atau efek audio adalah suara yang dibuat atau disempurnakan secara artifisial atau proses suara yang digunakan untuk menekankan konten artistik atau lainnya dalam film, acara televisi, penunjukan langsung, animasi, video game, musik, atau media lainnya. Dalam produksi film dan televisi, efek suara adalah suara yang direkam dan disajikan untuk menyampaikan cerita atau titik kreatif tertentu tanpa menggunakan dialog atau musik.
secara tradisional. Pada abad ke-20, mereka diciptakan dengan kroyel. Setelah ini sering menunjukkan pada proses yang diterapkan pada suatu rekaman, tanpa harus mengucap pada rekaman itu sendiri. Dalam produk film dan televisi profesional, rekaman, dialog, musik, dan efek suara diperlukan sebagai elemen terpisah. Dialog dan rekaman musik tidak pernah disebut sebagai efek suara, meskipun proses yang diterapkan seperti efek gema atau flanging sering disebut efek suara. Dialog merupakan elemen krusial dalam kesuksesan sebuah serial atau film animasi. Dialog menentukan alur cerita, mengembangkan karakter, dan menarik perhatian penonton. Dialog ditulis oleh penulis naskah yang dengan cermat menyusun setiap baris untuk menyampaikan makna dan membangkitkan emosi. Dalam animasi, dialog sering digunakan untuk menentukan kepribadian karakter. Dialog membantu menciptakan suara yang unik untuk setiap karakter, yang memungkinkan mereka menonjol satu sama lain. Misalnya dalam film animasi populer Shrek, dialog protagonis Shrek sering kali bersifat sarkastik dan lucu, yang mencerminkan sikapnya yang acuh tak acuh dan riang. Di sisi lain dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bagian animator dan latar belakang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulia Oktavia Safitri. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelompok 1. Dan juga perkenalkan nama saya Raffi Dian Farezi dari Prodi Teknik Informatika dan kelompok 1. Perkenalkan nama saya Ahmad Fikri Mutawakil dari Prodi Teknik Informatika dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tugas-tugas yang akan kami laksanakan, yaitu kami sebagai animator dan seniman latar belakang merupakan suatu bagian tugas untuk menghidupkan karakter dan objek dalam animasi dengan membuat suatu gerakan yang halus dan realistis, serta membuat latar belakang yang sesuai dengan suasana yang sesuai pada setiap adegan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Surai, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mazhar Fani. Perkenalkan, nama saya Dewa Chandra Saputra. Perkenalkan, saya Sawaskar Jajing. Di sini kami dari divisi pembuatan karakter, kami akan menjelaskan tugas divisi pembuatan karakter yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ya, mereka menciptakan visual dari karakter-karakter dalam animasi, mulai dari bentuk fisik hingga ekspresi, serta membuat suatu fondasi dari sebuah animasi. Dan yang ketiga yaitu bertanggung jawab menciptakan cerita, dialog, dan alur yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini sebagai video editor. Udah tau belum apa itu video editor? Coba dijelasin kak. Pengertian editor video merupakan sesuatu yang bertugas bagian merangkai semua elemen animasi menjadi sebuah karya utuh. Berikut Tugas video editor dalam animasi adalah mengedit gambar berguna, mensinkronkan gambar dengan suara, dan menggabungkan adegan menjadi tayangan utuh dengan alur cerita yang enak ditonton. Tidak sampai di situ, video editor sendiri bisa dibilang sebagai sutradara kedua. Nah, berhasilnya video animasi atau film tergantung sama video editor. Jadi buat kalian jangan macam-macam sama video editor. Baik, mungkin dari bidang video editor animasi selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman-teman yang lain. Bye-bye. Program kerja dari kami yaitu yang pertama pengembangan karakter, yaitu yang mulai dari workshop, kelas, dan tutorial online. Yang kedua, networking, yaitu dari meetup, kolaborasi, kunjungan studio, dan webinar. Selanjutnya pada program kerja ketiga kita berada promosi dan publikasi. Nah, pertama kita bisa mengadakan pameran, festival, kompetisi, dan media sosial. Selanjutnya kita juga bikin sosialisasi, yaitu sekolah, seperti kita menjalin hubungan antara sekolah SMA di pulau ini atau di Madura. Selanjutnya ada komunitas lain, yaitu berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain untuk membangun inovasi yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya ada event-event lokal, jadi kita mengadakan event lokal di tiap-tiap daerah. Nah, lalu pada semester pertama kita mengadakan workshop karakter desain. Lalu ada juga kadang kita bikin juga kompetisi animasi pendek. Nah, setelah itu pada semester kedua kita ambil seperti mentoring, yaitu kelas animasi 3D. Lalu kita adakan pameran untuk menumbuhkan cita-cita atau kreativitas pada anak muda di zaman sekarang. Nah, mungkin itu saja program kerja dari kami.
terus dukung komunitas kami agar kami bisa mewujudkan cita-cita bangsa ini. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.